Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin menyampaikan hal yang penting bagi kita sebelum kita bersama-sama akan dilawat oleh firman Tuhan. Ya, bahwa kita jemaat di sini khususnya adalah ibu, kaum bapak, nanti pada bulan Agustus pas tanggal 17 kita ada family gathering atau kebersamaan di tengah-tengah keluarga suami istri yang memang sudah juga setiap tahun kita adakan ibadah padang. Cuma momen ini istimewa. Biasanya kita berangkat bangun subuh-subuh karena memang mengejar waktu. Kita berangkat pagi-pagi terus pulang sore atau malam hari. Tapi ini khusus dibuat 2 hari 1 malam. Berangkat tanggal 16, pulang tanggal 17. Nah, jangan, masih jauh. Sekarang waktu tuh begitu berlalu buru-buru. Nah, karena itulah oleh para diaken supaya kita ini akan bersiap mulai saat ini di bulan Maret ini. Dari bulan Maret sampai Agustus ada kurang lebih 6 bulan. Ya. Dengan biaya per orang ini untuk penginapan, konsumsi, makan malam, breakfast, ada snack, ada makan siang 4 kali ya. Terus kita nanti pulang di siang hari. Nah, jadi uang 150.000 itu adalah hanya untuk penginapan dan konsumsi. Kan ibu-ibu, bapak-bapak udah ngerti kalau jalan-jalan itu nggak terasa bawa uang gopek juga habis. Ini kurang lebih 150.000, mahal atau murah? Udah nginep loh. Kasih snack makan 3 kali apa nggak murah? Betul nggak? Nah, jadi jangan mahal. Beli pulsa 150.000 murah. Ini demi apa? Kebersamaan, erat hubungan antara suami dan istri. Nanti materinya juga akan dipersiapkan oleh pendeta Nyoman dengan materi yang spesial. Bayangin aja kalau pergi ke restoran makanannya spesial. Nanti spesial juga untuk berkat rohaninya, sehingga kita jalan bersama-sama sifatnya santai tetapi diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, munculkan dulu semangat. Jangan mikirin masalah uang tuh gimana beratnya. Yang penting senang dulu. Katakan senang dulu. Nah, itu spirit semangatnya itu kenceng dulu gitu. Nah, teknisnya kalau secara anggap 150 mahal amat. Gocap kek. Kita selalu inginnya yang murah. Yang murah terus berbobot gitu kan. Nah, kita ini berani bayar harga. Katakan berani bayar harga. Ini 150 kalau Bapak Ibu, khusus Bapak Ibu ya, nyicil per bulan, jigo aja. Papinya jigo, maminya jigo. Per bulan loh, bukan per minggu. Nah, kalau papi mami jigo jumlahnya jadi berapa? Gocap per bulan. Selama 6 bulan terkumpul berapa? Cukup nggak? Makanya jangan dadak-dadakan. Kita kan mesti sadar diri dong. Ya, kalau ekonominya bukan ekonomi gajah, ya itu ekonomi kita cuma ekonomi ayam negeri gitu kan. Ya nyicil, amin. Tiap bulan berapa Bapak Ibu, Papi Mami nih? Jigo, jadi gocap. Kalau urusan uang saku, urusan
masing. Di sana ada lengkap nginep, airnya panas dan dingin lagi lengkap. Coba nginep, airnya panas dan dingin. Kan keren itu ya. Murah banget. Nah, itu teknisnya. Nah, transportasinya memang juga berubah. Biasa kan nyewa bis. Sekarang satu bis itu 4,5 loh. Kalau sampai 3 bis biasanya kita berangkat. Itu bis per hari 4,5. Kalau sampai 2 hari berapa? 9 juta. 9 juta kali 3, 2 ya? Sudah lumayan gedenya kan? Nah, ini transportasinya kita santai. Berangkatnya juga nanti santai, nggak bisa bangun subuh-subuh. Yang berangkat pagi boleh, yang agak siangan boleh, siang boleh, sore boleh. Yang penting malamnya sudah kumpul di Kepenre Cipanas. Jadi hampir rata-rata kita punya motor, jangan mobil dulu, motor yang jelas, mobil belum tentu. Ya loh? Nah, kita touring suami istri. Mesra nggak? Mesra. Orang Pak Iwan aja 74 tahun mesra dengan Bu Embeng, touring sampai ke Cianjur, sampai Bandung juga pergi kan. Lah, orang Cipanas jalan juga enak, sekarang bahkan ada jalan alternatif yang lebih bagus. Nah, jadi touring suami Pak Wayan juga mau touring. Cuma Bu Wayan nggak mau ikut. Nah, terus yang punya mobil keluarin mobilnya. Kita yang mempunyai kemampuan, mari saling membantu. Itu namanya gathering. Amin. Kebersamaan. Jangan pelit. Wah, ntar kotor jok mobil gua. Jangan begitu. Indah. Terlebih baik memberi daripada menerima. Yang punya mobil keluarin mobilnya. Nah, nanti ajak rekan-rekan yang lain. Yang lain yang punya motor, yang seneng touring. Saya sebenarnya timbang di mobil, di motor, saya lebih senang di motor. Ya karena kondisi fisik ini ya sudah terbatas gitu. Tapi saya akan berdoa. Saya ingin touring, bawa NMAX, bareng-bareng. Amin. Nah, kita fleksibel, yang bawa mobil keluarin mobil. Gereja ada 3 mobil, sampai yang nggak punya motor nanti ada 3 mobil. Kita sama-sama bersukaria, ya berbahagia dalam family gathering di Cipanas. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Bulan Agustus tanggal 16 sampai 17. Bersiap-siap mulai sekarang. Ya. Dan semuanya daftar diri. Papi and mami yang hari ini digerakkan dengan sukacita kepengen ikut 16-17. Tolong acungin tangan. Acung tangan yang siap. Haleluya. Catat nanti ya. Itu diaken kerjaannya. Amin Bapak-bapak. Nanti yang lain dijelaskan oleh diaken ya. Mari bersama-sama dengan penuh antusias kita akan membuka firman Tuhan dari kitab Injil Lukas. Pasal yang ke-22 ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-46. Tema kita hari ini adalah Yesus di Taman Getsemani. Mari Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Saya ganjil, Bapak Ibu menyaut dengan yang genap. Demikian firman Tuhan. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya.
Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Berbahagialah kita semua yang memelihara firman, mempercayainya dan mentaatinya dalam hidup kita hari demi hari. Saudara, kita memunculkan pertanyaan sederhana. Mengapa Yesus di Taman Getsemani? Atau apa yang Yesus lakukan di Taman Getsemani? Dengan jelas bahwa Yesus disertai juga dengan para muridnya sengaja pergi ke Taman Getsemani adalah untuk berdoa. Berdoa membawa pergumulan yang sangat khusus, bukan pergumulan biasa, tapi pergumulan yang khusus, pergumulan yang luar biasa, yaitu pergumulan antara keselamatan dan kebinasaan manusia. Yesus bukan bergumul permintaannya pribadi, tapi dia bergumul di Taman Getsemani membawa pergumulan umat manusia antara selamat ataukah binasa. Memang Alkitab sudah mencatat dengan begitu tegas jelas bahwa akibat dosa itu adalah maut, kematian, kebinasaan. Dan kalau kita berbicara mengenai dosa, saudara jangan pernah berpikir biasa-biasa. Dosa itu bukan perkara biasa-biasa. Bukan perkara yang kecil. Ini menyangkut kebinasaan kekal. Dan saudara, untuk boleh menyelesaikan urusan dosa, tak ada seorang pun manusia yang sanggup untuk menyelesaikan dosa. Karena memang semua manusia dari zaman Adam sampai zaman sekarang, tidak ada manusia yang layak untuk boleh melakukan pembebasan dirinya dari akibat dosa itu. Tidak ada. Itulah sebabnya Allah harus datang ke dunia, menjelma menjadi manusia. Tapi manusia dalam tanda petik, manusia sempurna, manusia yang suci, tiada noda, tiada celah, tiada cacat, tiada dosanya. Dan itu sudah diperiksa secara detail berdasarkan hukum kenegaraan Romawi pada waktu itu. Diperiksa sampai yang sekecil-kecilnya, tindakan Yesus, perkataan Yesus, pengajaran Yesus. Apa yang dikatakan oleh Pontius Pilatus waktu kita dengar pengajaran dari Pendeta Nyoman di ibadah rumah tangga hari Senin di Ibu Deni. Ini lembaga resmi, bukan lembaga abal-abal. Pontius Pilatus dicatat dalam pengakuan iman rasuli supaya kita mengerti. Pontius Pilatuslah yang berhak, berotoritas, berwenang untuk memeriksa semua masalah dan terus memberikan sebuah konklusi akhir apakah orang itu bersalah atau tidak. Berkali-kali, bukan hanya satu kali. Dibawa ke Herodes, bawa Pilatus, dan memang terakhir memang Pilatus yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk memutuskan. Seluruh kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu cukup sangat valid sekali, nggak bisa dibantahkan.
bahwa Pontius Pilatus mengatakan tidak diketemukan sedikit pun kesalahan. Lihat, jadi jelas Yesus menerima sebuah vonis hukuman bukan karena salahnya, bukan karena dosanya. Jikalau bukan karena salahnya, jikalau bukan karena dosanya, sekarang salah dosa siapa yang ditanggung oleh Yesus? Saya katakan jelas, kitalah semua yang telah jatuh di dalam dosa. Tak ada seorang pun yang bisa akan mengatasi dosamu, dosaku, tidak ada. Hanya ada satu pribadi yang datang dari surga, pribadi satu-satunya, tidak ada yang lain, namanya Yesus Kristus. Ada amin, saudara? Mungkin barangkali kalau melihat penderitaan Yesus secara manusia, ada manusia yang lebih menderita dari Yesus, lebih sadis. Ada yang dimutilasi. Kalau ngomong mutilasi bukan zaman sekarang, di perjanjian lama juga sudah ada sebuah pengorbanan manusia dimutilasi. Itu dicincang dari kepala sampai telapak kaki, nggak tahu berapa bagian itu, dicincang. Ayo, kita tuh nyincang babi, bikin apa itu? Bikin sangsang. Dicincang. Sangsang itu kan dicincang ya. Cincang tuh. Berapa bagian? Nggak bisa kehitung. Banyak. Namun sekalipun kita dicincang, kita disiksa, dianiaya, pengorbanan kita tidak layak. Karena apa? Darah kita sudah kotor. Yang harus boleh menjadi korban, bisa menghapus dosa. Korban itu harus tak bercacat. Tidak ada dosanya, tidak ada salahnya. Dan di bumi ini hanya manusia datang dari surga yang disebut anak domba Allah yang tidak bercacat. Karena itulah pengorbanan Yesus layak untuk menghapus dosa. Ada amin, saudara? Dan inilah pergumulan doa Yesus dalam mengambil sebuah keputusan. Yesus pun dalam keadaan manusianya dia gentar. Sampai dalam doanya itu berteteskan darah yang menunjukkan betapa luar biasa kesengsaraan, penderitaan, aniaya, pengorbanan yang Yesus tanggung. Bukan karena salah dan dosanya, tapi dia menanggung kesalahan manusia yang berdosa. Inilah kekristenan, renungkan. Saudara, supaya kita jadi orang Kristen beragama, jangan sedikit pun ada kesombongan. Kalau kita bisa berjelelah, bahkan aniaya sengsara sekalipun, jangan kita merasa berjasa dengan Tuhan. Jangan. Kemarin saya ada khotbahkan di rumah Pak Iwan. Kalau kita menderita bukan jasa untuk Tuhan memberkati kita. Kalau sampai kita mengerti, kalau kita bisa menderita, mengambil bagian sedikit dari penderitaan Yesus, ini adalah hal yang sangat istimewa. Terima kasih Tuhan, saya sedikit boleh merasakan penderitaanmu. Terima kasih Tuhan, sedikit saya bisa merasakan kesengsaraanmu, aniayamu. Makanya orang Kristen yang sungguh-sungguh, jangankan kau jadi lelah mengorbankan semuanya, menderita aniaya pun kita tidak berjasa dengan Tuhan. Justru mestinya kalau sampai kita bisa menerima kesulitan, beban yang berat, sengsara, kita bersyukur, berterima kasih. Karena itulah katakan firman Tuhan, barang siapa yang mengambil bagian dalam penderitaan, kesengsaraan, kematian Yesus, dia pasti mendapat berkat dalam kuasa kebangkitannya. Itu jelas. Tanamkan itu di hati. Kalau ini engkau orang Kristen, mentalmu pasti mental yang tangguh, nggak sedikit masalah, ngambek terus berhenti perjalanan rohani. Tidak. Mau sebesar apapun pengorbananmu, waktu, tenaga, harta benda, jangan pernah merasa berjasa dengan Yesus. Malu kita, malu.
Makanya kalau ikut Yesus ibadah jangan hitung-hitungan waktu, melayani Tuhan hitung-hitungan, wah capek kagak loh. Kita nyanyi dengan gagah perkasa, jangan nyerah, bekerja di ladangnya Tuhan. Apa dah? Roh Kudus yang beri kekuatan. Jangan, saya minta nih. Jemaat yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan, milikilah mental pengorbanan Kristus. Sehingga engkau tak pernah menghitung seberapa nominal, seberapa berat, seberapa sibukmu dengan Tuhan. Karena kita tidak boleh menabung jasa. Justru kita apapun yang kita buat tidak bisa membalas pengorbanan Kristus. Amin saudara. Kita tidak bisa membeli setetes darah, tapi Tuhan beri dengan anugerahnya. Kita terima dengan ada amin saudara. Ada amin. Itu Yesus masuk ke Taman Getsemani untuk menyelesaikan masalahmu, masalahku, masalah yang paling terlalu serius, masalah dosa. Kalau ini tidak diselesaikan oleh Yesus, kalau dia tidak bergumul sungguh-sungguh, mengambil itu, cawan pahit itu, niscaya dosa kita tetap adalah dosa kita, dan akibatnya ialah syukur kepada Allah dalam Kristus Yesus. Sekarang ini kita mendengar berita anugerah. Yesus masuk Taman Getsemani untuk bergumul, siap menerima satu keputusan supaya kita jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada amin saudara? Nah ini juga ada pelajaran. Kalau kita mengalami pergumulan saudara, pergumulan ringan, pergumulan yang berat dalam badai hidup kita, mungkin ekonomi, mungkin sakit penyakit, mari kita datang di kaki salib Yesus. Ini pengajaran penting. Jangan kita bingung lari kian kemari. Dikala kita mengalami badai hidup, krisis ekonomi, krisis kesehatan kita, seperti pujian mami-mami tadi. Kami pasti melihat kemuliaan-Mu di tengah jangan cuma nyanyinya doang enak, coba resepi. Pasti kita akan melihat kemuliaan Allah di tengah badai loh. Badai apa? Mungkin kau datang sekarang mau beban sakit penyakitmu, badai sakit penyakit, badai pergumulan ekonomi, pekerjaanmu, masalah rumah tanggamu. Mari kita datang. Justru kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui badai hidup. Katakan kemuliaan Tuhan melalui badai hidup. Benar 100%. Makanya kalau kita ada badai sakit penyakit, mungkin penyakit akut tak tersembuhkan, Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya lewat sakit penyakit kita. Beri kemuliaan buat Tuhan. Jangan kecil hati, jangan taruh hati, jangan pesimis. Ada rencana Tuhan yang luar biasa. Rancangan Tuhan bukan pernah rancangan kecelakaan, tidak. Rancangan damai sejahtera. Tuhan mau menyatakan kemuliaannya, menyatakan damai sejahteranya justru melalui berbagai badai, krisis, sakit penyakit. Di situ Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Amin. Nah, saudara yang datang hari ini, lihat untuk apa Yesus ke Taman Getsemani. Apa yang Yesus lakukan dalam sekali? Jelas satu poin. Doa yang bergumul sungguh-sungguh. Bahkan pergumulan yang paling besar. Karena tadi awal-awal kita nyanyi. Karya terbesar adalah karya pengorbanan Kristus. Jadi itu sebabnya saudara kalau masuk renungan Taman Getsemani jangan biasa-biasa. Saudara yang ditanggungnya di situ.
Saya ini tanggungnya di situ. Ya, dibawanya supaya jangan seorang pun kita ini binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara, yang kedua, kita boleh bertanya, ya, kita udah ngerti jelas untuk apa Yesus Taman Getsemani berdoa. Yang kedua, apa tujuan doa? Doa Tuhan Yesus. Jadi agar kita mengerti jelas tujuannya spesifik. Apa tujuan doa? Mungkin ada orang, ya tujuan doa untuk memuji Tuhan, muliakan Tuhan, praise and worship. Nggak salah, betul. Untuk apa tujuan kita berdoa? Oh, untuk bersyukur kepada Tuhan atas semua berkat-berkatnya. Betul, nggak salah. Karena doa juga merupakan doa adoration, pujian kepada Tuhan. Maka dalam doa itu kita pasti memuji, menyembah Allah yang maha tinggi, maha besar, maha agung, maha mulia itu. Kita puji, kita sembah. Itu sangat betul. Bila kita datang dalam doa menyadari Tuhan betapa limpahnya berkat-Mu, kekuatan-Mu, hikmat-Mu Tuhan yang hamba rasakan, dan pengertian-pengertian yang Tuhan berikan sungguh luar biasa. Ya Tuhan, aku datang untuk bersyukur kepada-Mu. Betul, nggak salah. Lakukan itu dalam doa-doa kita. Doa pujian, doa thanksgiving, bersyukur. Bersyukur itu kehendak Tuhan. Saudara, jangan pernah kita lupa berterima kasih dengan Tuhan. Sepanjang apapun terima kasih kita nggak bisa membalas kebaikan Tuhan. Makanya Pendeta Nyoman bilang, dalam doa kita meminta, tetapi pengucapan syukur harus lebih limpah daripada permintaan. Untuk apa kita berdoa? Mungkin kita ada sebuah kesadaran Roh Kudus ada pada waktu kita tersesat. Kita mungkin melakukan sesuatu yang something wrong, yang salah dalam hidup ini. Kita salah langkah, salah jalan. Kita tersesat di tengah-tengah gelombang badai dunia ini. Dalam satu poin Roh Kudus datang menginsapkan engkau berdosa. Sehingga dengan kesadaran, dengan kerendahan hati yang hancur, engkau datang dalam doa. Tuhan, saya sudah terlalu banyak menyimpang dari-Mu. Tuhan, saya sudah bersalah, banyak melanggar Tuhan. Hamba tersesat dalam dunia ini. Sekarang hamba datang. Ampuni Tuhan, saya telah berdosa. Itu doa yang mulia. Doa yang luar biasa. Yang memang harus kita lakukan. Jangan sekedar kebiasaan. Waktu Roh Kudus perjalanan, entah selagi naik motor, lagi bawa mobil, lagi kerjaan, lagi berjalan, tiba-tiba kalau Roh Kudus berbicara, aduh saya ada salah ini. Kita datang secara khusus. Oh Lord, I am a sinner. Oh Lord, I am transgression. Saya melanggar. Datang dan confession dengan sebuah pengakuan. Doa mulia. Jangan basa-basi dalam pengakuan dosa. Saudara, itu betul. Mungkin dalam doa kita ada banyak pergumulan permintaan. Ini, itu, A, B, sampai Z. Kita datang meminta. Karena memang itu firman Tuhan, mintalah maka kamu diberi. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah pintu maka pintu akan dibuka. Itu dasar firman Tuhannya. Kita memohon meminta. Tapi hari ini saya berbicara firman Tuhan, saudara, dengar. Buka telinga hatimu. Tujuan doa yang paling supremasi. Tujuan doa yang paling klimaks. Tujuan doa yang paling puncak.
Bukan sekedar praise and worship, bukan sekedar thanksgiving, bukan sekedar confession pengakuan dosa, bukan sekedar supplication permohonan sama Tuhan. Tapi tujuan doa yang paling tinggi, yang paling luhur agung adalah di dalam doa kita ingin melihat kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan harus menjadi hal yang paling mutlak di dalam doa kita kepada Tuhan. Maka Yesus berdoa, ya Bapa, jikalau boleh cawan penderitaan, kesengsaraan, cawan aniaya ini, cawan yang begitu sangat pahit ini Tuhan, lalulah daripadaku Tuhan, ya Bapa. Tapi jangan kehendakku ya Bapa, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Ini juga prinsip doa. Jangan memaksa Allah dalam doa. Jangan mempus Allah dalam doa. Jadi sepertinya kita ini yang ngatur Tuhan. Minta ini dikasih, minta itu dikasih. Memaksakan kehendak sendiri. Lihat hari ini. Praise and worship mulia. Thanksgiving mulia. Doa kita mengaku dosa mulia. Permintaan itu memang adalah firman-Nya. Tapi di atas semua tujuan supremasi doa adalah biarlah kehendak Bapa yang jadi. Itu doa Tuhan Yesus. Makanya udah permintaan itu jangan maksa-maksa Tuhan. Kita ini memohon, meminta, dikasih diterima, nggak dikasih juga mengucap. Itu sikap kita. Pada waktu kita memaksa Tuhan dan Tuhan tidak memberi, nanti kita kecewa. Waktu kecewa kita berhenti melakukan perjalanan rohani, ngambek tengah jalan. Banyak yang sudah lihat, banyak yang terjebak di sini. Kalau sampai doa kita tidak dijawab, Tuhan mengatakan no. Praise the Lord. Haleluya. Puji Tuhan. Amin saudara. Amin. Belajar di sini, jangan memaksakan kehendak. Biarlah dari semua tujuan doa yang paling tinggi, biarlah kehendak-Mu ya Allah terjadi, bukan kan ada berapa minggu lalu, minggu pertama kalau nggak salah ya, Bapak nyanyi, tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, mustahil menjadi mungkin karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya, waktu yang tepat, ku kan melihat, jadikan semua. Ini doa surrender. Doa penyerahan. Kalau engkau sampai di level ini, dalam doa-doamu, saya percaya, kalau Tuhan menghendaki hidupmu, diizinkan terjadi badai, jangan mundur. Tetap setia, lakukan seperti Ayub. Dia juga hampir-hampir nyaris kehilangan semangat imannya. Namun dia berkata, sekalipun dagingku habis lenyap, tubuhku tanpa daging, aku akan tetap melihat penebusku. Amin saudara. Amin. Inilah momen Paskah. Saya mengajak supaya kita jangan alergi dengan penderitaan. Jangan alergi dengan kesulitan masalah hidup. Jangan alergi dengan berbagai krisis yang mungkin kita sedang hadapi. Mari biarlah kekuatan iman itu mengalir dari pengorbanan Kristus di kayu salib. Amin saudara. Ini yang saya doakan supaya mental jemaat di sini ada masalah bukan mundur, maju. Makin ada masalah, maju. Ada masalah, maju. Nggak ada kenal istilah mundur. Istilahnya maju terus. Kenceng terus. Nggak ada istilah kendor. Jangan pernah kasih kendor. Gaspol.
Katakan, jangan kasih kendor. Gaspol. Nah itu, tanam tuh di hati. Supaya jangan loyo-loyo ikut Tuhan. Kadang-kadang kita lebih semangat dengan semangat dunia daripada semangat rohani. Kita salah. Semangat dunia akan membinasakan kita. Semangat rohani dalam Yesus Kristus itu akan menyelamatkan kita. Amin, saudara. Nah, pilah-pilah itu. Saudara, yang ketiga. Tadi yang kedua, tujuan doa. Tujuan doa yang paling supremasi adalah biar kehendak Tuhan yang jadi. Nah, terus saudara, yang ketiga. Bahwa sebagai sebuah konklusi dalam seluruh doa kita, dalam seluruh permohonan dan doa kita, kehendak Bapa harus menjadi kehendak mutlak, bukan relatif. Puncak dari doa kita biarlah kehendak Bapa yang mutlak. Semua permohonan kita secara materi, secara urusan jasmani, sifatnya relatif. Permintaan secara jasmani, materi, harta, kekayaan, kesehatan, sifatnya relatif. Ngerti relatif? Nggak harus. Apa harus kita banyak harta? Apa harus kita mutlak sehat? Tidak, saudara, mau cari obat kemana-mana pun ingin sehat terus, ingin muda terus, tidak bisa melawan hukum alam. Jelas secara natural, kita manusia semua akan mengalami penurunan kesehatan. Mengalami penurunan di dalam seluruh proses kehidupan kita ini. Semakin lama semakin nggak ada semakin lama semakin muda, semakin lama semakin semakin lama nggak ada yang semakin tubuhnya kenceng, semakin kisut. Coba Bu Embeng berkaca bercermin sekarang, waktu zaman 30 tahun yang lalu ya, dengan sekarang beda nggak? Beda dong. Sekarang mulai, walaupun masih cantiknya kelihatan, tapi dah berubah nggak? Berubah. Semakin keren badannya? Kagak. Semakin ripuh. Semua nggak ada. Itu proses. Makanya urusan materi, urusan kekayaan, urusan kesehatan, apapun sifatnya relatif. Katakan yang sementara sifatnya relatif. Nah, makanya saudara, kalau kita boleh melihat dan boleh percaya, oh ini kehendak Allah. Makanya kehendak Allah harus mendominasi. Itu adalah mutlak, tidak relatif. Kehendak Allah dikatakan mutlak, tidak relatif. Nah, kalau saudara melihat kehendak Allah dalam doamu, terima kasih Tuhan. Apapun terjadi, kalau memang itu kehendak-Mu, ya Tuhan, aku akan tetap setia kepadamu. Tak pernah mundur. Amin. Kalau memang penderitaan menjadikan kehendak Tuhan, terima. Kan Rasul Paulus seorang yang sangat radikal, hebat, spektakuler pertobatannya, spektakuler pelayanannya, spektakuler luar biasa penyertaan Tuhan. Namun di masa akhir hidupnya, Paulus kena sakit penyakit. 3 masa dia berdoa. Mohon supaya kiranya duri dalam dagingnya diambil. Tapi Tuhan berkata, tidak. Sampai dia dihukum pancung di Roma pada waktu tahun 62. Lihat, seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Namun akhir hidupnya tragis. Tapi itu kehendak Tuhan. Amin, saudara. Mari di tengah-tengah berbagai pergumulan kita, yang penting mutlak, terjadilah kehendak Allah dalam hidupku. Luar biasa. Puji Tuhan.
Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian tadi, renungkan. Pujian kaum pria, tolong kaum pria, kencang-kencang nyanyinya. Tak selalu Tuhan. Mari bantu. Renungkan pujian ini. Lalu Tuhan menjawab doa. Haleluya. Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang didoakan. Yesus menjawab lebih dari yang diharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Tuhan melihat Dia jadikan semua. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran firman-Mu. Didiklah kami semua dengan pengajaran-pengajaran-Mu, supaya kami terproses bertumbuh menjadi orang Kristen anak Tuhan yang kuat, semakin teguh dalam menghadapi berbagai badai hidup yang ke depan ini. Karena Tuhan pasti menyatakan kemuliaan itu melalui badai-badai yang akan kami hadapi. Tuhan, jikalau sekarang ada jemaat-Mu yang mau pergumulan khusus, pergumulan pribadi, mungkin rumah tangga, mungkin sakit penyakit, mungkin urusan ekonomi, hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus, ulurkan tangan-Mu, biarlah kiranya kehendak-Mu Kau nyatakan, Engkau menyatakan kemuliaan-Mu lewat berbagai badai sakit penyakit. Kami berdoa, biarlah jemaat-Mu terpelihara di dalam pemeliharaan kebenaran firman Allah. Dalam nama Yesus yang diberkati katakan amin. Amin. Silakan untuk Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.